Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Firdausi. Saya di sini merupakan kelompok 3 dari mata pelajaran ilmu logika. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit bersama teman saya, yaitu Asa Saraswati Dewi, dengan tema bahasa dan pikiran. Untuk pengertian bahasa akan dijelaskan oleh Asa Saraswati Dewi. Kepadanya saya persilahkan. Kita mulai dari pengertian bahasa. Bahasa adalah media atau perwujudan hasil pikiran yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan. Yang dimaksud gerakan di sini ialah menggunakan bahasa isyarat dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan jenis bicara atau orang lain. Selanjutnya ialah pikiran. Pikiran adalah alat batin untuk berpikir. Pikiran merupakan respon otak terhadap apa yang telah terjadi saat ini, saat sekarang, maupun saat yang akan datang. Hakikat dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa berarti sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Hakikat dalam bahasa. Bahasa juga diartikan sebagai rangkaian bunyi yang mempunyai makna tertentu. Bahasa adalah media manusia berpikir secara abstrak yang memungkinkan objek-objek faktual ditransformasikan ke dalam simbol-simbol abstrak. Dengan adanya bahasa, kita dapat memikirkan sesuatu meskipun objek yang kita pikirkan itu tidak berada di dekat kita. Kita beralih kepada karakteristik dalam bahasa. Apa sih karakteristik dalam bahasa? Mengetahui beberapa karakteristik dalam bahasa itu perlu, yaitu diantaranya: A. Bahasa adalah sistem. B. Bahasa adalah bunyi. C. Bahasa itu mengandung makna. D. Bahasa itu diperoleh. E. Bahasa itu berkembang atau berubah. F. Bahasa adalah fenomena sosial. G. Bahasa adalah arbiter. Dan H. Bahasa itu simbol atau lambang. Selanjutnya ialah hakikat dari pikiran. Pikiran berasal dari kata pikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pikir artinya akal budi, ingatan, angan-angan, kata dalam hati, kira, kemudian mendapat sufiks an menjadi pikiran. Berpikir adalah aktivitas mental manusia. Dalam proses berpikir, kita merangkai-rangkai sebab dari akibat, menganalisis dari hal khusus ke hal yang umum. Pikiran adalah proses pengalaman stimulur yang berlangsung dalam damai presentasi utama. Selanjutnya ialah proses berpikir dilalui dalam 3 langkah. Yang pertama ialah pembentukan pikiran, yang kedua ialah pembentukan pendapat, yang ketiga ialah penarikan kesimpulan. Apa yang dimaksud pembentukan pikiran? Pembentukan pikiran, dalam pembentukan ini manusia menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek. Untuk pembentukan pendapat, dalam pembentukan ini seseorang meletakkan hubungan antara dua buah pengertian atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk bahasa yang disebut kalimat. Yang ketiga ialah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan meliputi kesimpulan induktif, kesimpulan deduktif, dan analogis. Apa itu analogis? Analogis ialah perbandingan. Pikiran manusia pada hakikatnya selalu mencari dan berusaha untuk memperoleh kebenaran. Karena itu, pikiran merupakan suatu proses di mana proses tersebut haruslah diperhatikan kebenaran untuk dapat berpikir secara logis. Kebenaran ini hanya menyatakan serta dan mengandalkan adanya jalan, cara, teknik, serta hukum-hukum yang perlu diikuti. Semua itu dirumuskan dalam yang namanya logika. Sehingga bahasa dan pikiran itu harus ada hubungannya, yang intinya akan terwujud ke dalam sebuah logika. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok 3. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.